Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini berdasarkan hisab kita sudah ada di tanggal 1 Muharram 1447 berdasarkan hisab ya. Tidak tahu berdasarkan ru'yah apakah sudah di ru'yah atau tidak. Namun berdasarkan hisab maka malam ini adalah tanggal 1 Muharram. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbuna wa rabbukallah hilalu rusydin wa khairin ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keridhaan Allah juga mengalir kepada kita. Kita lanjutkan ya. Di awal bulan Muharram ini kita belajar tentang adab-adab kepada Al-Quran, adab-adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga adab-adab ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita bersama Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan juga semoga Al-Quran menjadi syafaat nanti di hari kemudian. Fasal yang baru ya, faslun, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fi istihbabi tardidil ayati littadabbur ya, fasal tentang istihbabnya atau sunnahnya mengulang-ulang ayat untuk tadabbur, untuk direnungkan. Jadi disunnahkan bagi kita untuk membaca ayat secara berulang-ulang ya. Tidak hanya satu kali jalan ya. Tapi kita disunnahkan untuk mengulang-ulang ya. Kalau ada ayat-ayat yang menyentuh ya, hati kita ya, maka ulang-ulang ya. Ulang-ulang ayatnya itu sampai terserap oleh sanubari ya, sampai di sampai diresapi ya, oleh sanubari kita ya. Itu bisa mendatangkan kekhusyuan ya, baik di dalam sholat ataupun ketika di luar sholat ya. Tentu saja sholat sunnah ya, kalau kita sholat tahajud ya, ada ayat yang begitu kita baca ternyata menyentak hati kita atau menusuk hati kita ya. Karena membaca ayat itu ya, karena mungkin hati kita ini tidak khusyuk terus ya. Kalau orang yang hatinya khusyuk terus ya, baru baca satu ayat dia sudah tersentuh ya. Nah, kalau kita ini kan belum sampai tingkat itu ya. Makanya terkadang kita baca beberapa ayat kan untuk kita ulang-ulang itu ayat yang menyentuh hati itu. Nah, itu akan kita rasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Nah, beliau mengatakan wa qad qaddamna fil fasli qablahu
al-hatha 'ala tadabbur wa bayana mawqi'ihi wa ta'athur as-salaf. Wa rawaina an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wal ayatu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan kita sudah kemukakan pada fasal sebelumnya tentang anjuran untuk tadabbur atau merenungkan dan menghayati ayat, dan penjelasan tentang mauqi'nya, ya. Penjelasan tentang kapan dan dalam kondisi apa kita bertadabbur, dan tentang ta'athur as-salaf, ya, artinya terpengaruhnya as-salafus salih dengan ayat-ayat yang mereka baca. Artinya ayat-ayat itu menyentuh relung-relung hatinya, ya, hati para salaf, ya, menyentuh relung-relung hati mereka, sehingga dari bacaan ayat itu menimbulkan menimbulkan pengaruh yang besar, ya, sampai ada yang menangis, ya, bahkan ada yang pingsan, ya, karena pengaruh ayat itu begitu besar terhadap hati sanubari mereka. Dan kami telah meriwayatkan dari Abi Dzar, kata Imam Nawawi, dengan sanad beliau sampai ke Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Beliau membaca dalam qiyamul lail satu ayat, ya, yang beliau ulang-ulangi sampai subuh. Ya. Jadi sepanjang beliau qiyamul lail itu baca itu saja ayat. Dan ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah tentang perkataan, ya, firman Allah tentang firman Allah yang mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana Allah mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibadu, ya, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibadu, bila engkau mengazab mereka maka mereka adalah hamba-hambamu. Ya. Jadi ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali, in tu'adzibhum fa innahum ibadu, ya, menggambarkan tentang besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekaligus berbicara tentang azab Allah dan juga sekaligus tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Bila engkau mengazab mereka ya Allah, mereka adalah hamba-hamba. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendakwahi kaum muslimin, seperti yang disebutkan Nabi Isa juga setelah beliau mendakwahi kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa didebat oleh Bani Israel, ya, sampai-sampai Nabi Isa ditantang oleh Bani Israel, ya. Anzil alaina ma'idatan minas sama, ya. Apabila engkau benar-benar nabi dan Tuhanmu itu, wahai Isa, benar-benar maha berkuasa, ya, anzil alaina ma'idatan minas sama, ya. Kalau begitu turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, ya. Jadi sampai seperti itu mereka menantang para nabi dan para rasul.
Bahkan Nabi Musa ditantang oleh kaumnya Bani Israel dengan mengatakan apa? Ya. Arinallaha jahratan. Ya, wahai Musa, kalau betul kamu nabi, betul kamu rasul, arinallaha jahratan. Ya. Tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami Allah yang kamu sembah itu jahratan, dengan terang-terangan. Ya, jadi begitu pongahnya mereka, begitu sombongnya mereka kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Dan begitu juga orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menantang Nabi dengan tantangan-tantangan yang mirip dengan kaum-kaum Nabi terdahulu. Ya. Dan sebagiannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagiannya tidak diberikan oleh Allah. Karena Allah yang mau, Allah yang berkehendak. Kalau dia mau dia bikin, kalau dia tidak mau dia tidak bikin. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. Maka Nabi setelah mendakwahi mereka dan melihat realita ya, dan melihat fakta yang beliau hadapi, beliau menyerahkan urusannya kepada Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Bila engkau wahai Allah mengazab mereka, maka itu adalah hamba. Jadi urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi bila engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Hakim. Ya. Jadi ayat ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Dzar, sampai beliau menyelesaikan qiyamul lailnya di waktu subuh. Ya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah disebutkan oleh pentahqiq. Ya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam bab al-iftitah, bab tardidul ayah, dan Ibnu Majah dalam bab iqamatus shalah, dalam kitab iqamatus shalah bab ma jaa fil Quran fi shalatil lail, dan beliau mengatakan wa huwa haditsun sahih. Ya, jadi ini hadis yang sahih disebutkan oleh Abu Dzar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang ayat 78 dari Quran surah Al-Maidah dalam qiyamul lail beliau. Ya, jadi boleh kalau kita qiyamul lail atau salat sendiri. Ya, kalau kita salat sendiri, ya salat sunnah. Ya, kalau kita salat jamaah tentu kita harus memperhatikan jamaah. Ya. Jangan sampai jamaah terlalu lama berdiri di belakang sedangkan hajat mereka banyak. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sholat sendiri maka bacalah sesuka hatimu. Ya. Panjang-panjang saja, pas panjang-panjang. Ya. Sesuka hatimu kalau kamu sholat sendiri. Nah, kalau kita sholat sendiri maka kita baca satu ayat diulang-ulang terus. Ya. Dan apakah satu ayat ini boleh dibaca setiap rakaat? Ya, boleh sih. Rakaat pertama Al-Fatihah baca ayat ini berulang-ulang. Ya. Rakaat kedua begitu juga, baca Al-Fatihah, baca ayat ini lagi berulang lagi. Tidak apa-apa. Ya. Dan kalau kita sudah tersentuh dengan ayat itu, semakin lama kita baca, semakin banyak kita baca, semakin dia menembus ya, relung hati kita yang paling dalam. Ya. Nah, itu bisa mendatangkan efek. Ya. Efek pertama itu ketenangan, ketentraman, kekhusyuan, dan kenikmatan. Bisa membacanya sambil kita nikmati itu ayat. Ya. Hadis yang kedua, wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini athar ya. Annahu qarrara hadhil ayah hatta asbah. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Quran surah Al-Jathiyah ayat 21. Dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau qarrara hadhil ayah hatta asbah.
Beliau mengulang-ulang ayat ini sampai subuh. Nah, tentu ini dalam qiyamul lail juga ya. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at. Ya. Quran surah Al-Jasiyah ijtarahu bimakna iktasabuha. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ya. Jadi am hasibal ladzina jtarahus sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Jadi kita ini dalam posisi apa? Posisi kita sebagai orang beriman dan beramal saleh, atau posisi kita sebagai orang yang sering melakukan sayyi'at, ya, sering melakukan keburukan? Ya. Resapi ayatnya. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita di posisi mana? Dan posisi kita kayaknya lebih dekat kepada orang yang banyak melakukan keburukan. Ini ayat muhasabah. Ya, ayat muhasabah, ayat untuk mengevaluasi diri kita. Ya. Ayat untuk menilai diri kita. Ya. Melihat dan mengevaluasi amal soleh kita. Mana amal kita yang lebih banyak ini? Amal yang sayyiat atau amal yang solihat? Amal sayyiat atau amal solihat? Dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, amal mana yang paling banyak atau lebih banyak kita kerjakan? Amal sayyiat atau amal solihat? Amal sayyiat atau solihat? Sayyiat atau solihat? Begitu terus masukkan dalam hati, solihat atau sayyiat. Ya, itu nanti bisa memberikan pengaruh kepada hati. Ya. Am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan kita renungkan mana akhir orang yang melakukan sayyiat dan di mana akhir orang yang melakukan as-shalihat, as-sayyiat. Ya. Jadi orang yang melakukan as-sayyiat itu kemana ujung hidupnya? Orang yang melakukan shalihat kemana ujung hidupnya? Dan kita ada di posisi yang mana? Ya. Menanyakan kepada diri kita, artinya kita menilai diri kita. Maka di situ akan terbayang, ternyata kita masih banyak sayyiatnya ini. Ya. Dan kita tidak merasa pantas untuk mendapatkan balasan-balasan dan janji-janji Allah karena kita sudah banyak melakukan sayyiat. Maka itu insya Allah akan tersentuh hati. Ya. Kemudian athar yang lain, wa an Abbad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra famanallahu alaina wa baqana adzabas samum. Ya. Fawaqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u fatala alayya dhalika fadhahabtu ila as-suqi faqadaitu hajati thumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Wa rawayna hadhihi al-qissah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Berkata Abbad bin Hamzah, saya mengunjungi
Sayyidah Asma radhiyallahu taala anha. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Dan ketika sampai di rumah beliau, ya, Abbad bin Hamzah mendengar Asma radhiyallahu taala anha sedang membaca ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya, famanallahu alaina, maka Allah memberikan, menganugerahkan kepada kami nikmat. Nikmat yang paling besar. Nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famanallahu alaina. Ya. Allah memberikan man sebagaimana dalam ayat dalam Al-Qur'an yang lain disebutkan apa? Allah mengatakan ya tentang Rasul, walaqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Dan sungguh Allah telah berikan anugerah kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam min anfusihim, ya, dari golongan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mentazkiyah mereka, ya, dan mengajari mereka Alkitab dan Sunnah wal hikmah. Maka Asma sangat menghayati itu. Maka beliau famanallahu alaina, Allah menganugerahkan kepada kami, dan beliau merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang yang beriman, ya. Nikmatnya didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nikmatnya menjadi seorang beriman, nikmatnya berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famanallahu alaina, famanallahu alaina. Dan Asma radhiyallahu taala anha tentu sangat mensyukuri itu. Lahir dari seorang ayah yang beriman, ya, punya saudara-saudari yang beriman, ya, di keluarga yang beriman, ya, jadi manis rasanya keimanan. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kami dari azab yang pedih, azab yang menghancurkan, azab yang membinasakan, ya. Berkata Abbad bin Hamzah, ya, beliau Asma radhiyallahu taala anha berhenti di ayat tersebut dan kemudian beliau mengulang-ulanginya sambil berdoa. Ya. Jadi beliau ulang-ulangi itu famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Berdoa untuk apa? Berdoa supaya dilindungi, dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan itu. Ya. Dan supaya apa? Supaya iman yang ada dalam hati itu tetap diperindah oleh Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya, ya Allah, habib ilainal iman. Ya Allah, tumbuhkan kecintaan dalam hati kami terhadap iman. Ya, habib ilaina. Jadikan kami cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan perindah iman itu ya Allah dalam hati kami, sehingga kami tidak lagi mencari keindahan yang lain selain iman, ya. Kami tidak lagi mencari kecintaan yang lain selain iman, ya. Kenapa? Karena iman itu adalah man, nikmat, dan man itu adalah nikmat yang diulang-ulangi. Manna yamunnu, mannan, ya. Al-man itu adalah nikmat yang diulang-ulang, yang terus-menerus diberikan. Maka ayat ini diulang-ulang terus, ya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sampai lama beliau mengulang. Ya, kata Abbad bin Hamzah,
Saya merasa terlalu lama di situ. Ya. Jadi saya pergi kemana? Saya pergi ke pasar dulu. Jadi beliau tiba di rumahnya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau sedang membaca itu dan mengulang-ulanginya. Saking lamanya dia ulangi itu ayat, entah berapa kali katanya dia ulangi sampai capek menunggu dia. Ya, Abbad bin Hamzah capek menunggu. Nah, daripada menunggu, dia bilang saya kerjakan yang lain dulu. Dia pergi ke pasar. Ya, dan kita tahulah orang pergi ke pasar kan, apa yang dikerjakan di pasar? Tentu beli barang apa semua kebutuhan. Dan biasanya orang di pasar itu kan tidak terasa tiba-tiba sudah 1 jam dalam pasar, keliling cari barang. Ya, kalau kita ke pasar itu kan cari sayur. Ya, misalnya satu sayur ya, sayur kacang panjang cari. Di muka lorong sudah ada itu kacang panjang, tapi kita bilang ini kayaknya ada di sana lebih bagus. Ya, cari keliling mana, semua tukang kacang panjang ditanya ini berapa ini, dipegang-pegang semua orang punya kacang panjang. Mana yang besar, mana yang halus, mana yang baru. Tidak bagus ini, cari lagi semua. Semua itu tukang kacang panjang dikelilingi. Ternyata apa? Dibeli di tukang kacang panjang yang pertama tadi dia temukan. Ternyata ini yang lebih bagus ini. Begitu orang di pasar kan? Ya, keliling semua tukang sayur keliling. Ternyata nanti dia beli tukang sayur yang pertama ini. Dan putar-putar gitu lama itu. Sampai dia bilang faqadaitu hajat. Sampai saya kemudian selesaikan saya punya hajat di pasar itu, kata Abbad bin Hamzah. Tsumma raja'tu wa hiya tu'iduha. Kemudian saya kembali lagi ke rumahnya Asma binti Abi Bakar. Sampai di sana dia masih ulang itu ayat. Ya, jadi berapa jam dia ulang itu ayat. Ya, sejak kedatangannya Abbad bin Hamzah, ya, sampai dia pergi ke pasar, keliling-keliling, dia cari semua kebutuhan, selesai semua kebutuhannya, dia balik lagi, dia masih baca itu ayat. Ya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Wa rawaina hadhil qissah an Aisyah radhiyallahu taala. Dan kami riwayatkan kisah ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah saudarinya Asma, ya, adiknya Asma binti Abi Bakar Siddiq. Mereka saudara, satu ayah tapi lain ibu. Satu ayah tapi lain ibu. Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, inilah tipe keluarga Abu Bakar Siddiq, orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Abu Bakar Siddiq disebutkan oleh Aisyah, kalau dia membaca Al-Qur'an dia menangis, cepat menangis. Nah, begitu juga anak-anaknya Asma radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Wa radda Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rabbi zidni ilman. Ya. Dan Ibnu Mas'ud selalu mengulang-ulang ayat Quran surah Taha. Wa qur rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengulang ayat Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan saya punya ilmu ya Allah. Allahumma rabbana zidna ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah, tambahkan. Allahumma tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Allahumma rabbi zidni ilman. Wa radda Sa'id bin Jubair wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat yang terakhir dari Al-Qur'an. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kepada suatu hari yang
kalian pada hari itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 281. Faraddada aidan wa raddada aidan fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Maka mereka akan mengetahui ketika al-aghlalu fi a'naqihim. Apa itu aghlal? Ghil, belenggu, ya. Was-salasil, rantai, ya. Yushabun. Allahumma waqina adzaban nar. Ghafir, surah Ghafir. Jadi Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Wa raddada aidan ma gharraka bi rabbikal karim. Wa raddada aidan ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Quran surah Al-Infitar. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa artinya gharraka bi rabbikal karim? Coba lihat artinya. Al-Infitar ayat ke-6. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa? Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Nah, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, manusia ini begitu. Ya. Kita tahu Allah yang Maha memberi, Allah yang Maha mengasihi. Ya. Tapi sering kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sering kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Nah, kalau kita sadari ini ayat, ya, ayat ini semuanya berbicara tentang kita. Ya. Kalau kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang kita. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdaya kamu? Apa yang membuat kamu lari dari Allah? Apa yang membuat kamu durhaka kepada Allah? Apa yang membuat kamu bermaksiat kepada Allah? Padahal Allah itu sudah sangat menyayangi kamu, sudah sangat mengasihi, memberikan semua nikmatnya kepadamu, nikmat kesehatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat tempat tinggal, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sering kita masih pergi mencari yang lain. Maka Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim. Dan ayat ini berbicara tentang kita. Ya. Ya. Kita kembalikan kepada diri kita dulu ini ayat. Nah, kita sering melakukan yang seperti itu. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wa kana ad-dhahhak idza tala qawla ta'ala lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal yuraddiduha ila sahab. Dan Imam ad-Dhahhak, ya, apabila beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar,
wa min tahtihim dhulal. Ya. Bagi mereka dari atas mereka dhulalum minan nar, ada api. Wa min tahtihim dhulal, dari bawah api. Ya. Jadi mereka dikelilingi oleh api. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Ya. Kita bayangkan itu kalau bagaimana itu modelnya orang masuk neraka itu, dikelilingi oleh api dari atas dari bawah, api semua. Waliyadzubillahi min dzalik. Yuraddiduha ila sahar. Beliau mengulang-ulang ayat ini sampai waktu sahur. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang contoh-contoh ayat-ayat yang sering diulang. Ya. Ada yang diulang oleh Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diulang oleh para sahabat, ada yang diulang oleh para tabi'in. Ya. Dan tidak semua ayat bisa kita rasakan dengan rasa yang sama. Terkadang kita hanya bisa membaca dengan lisan, tidak tembus di hati. Ya. Tapi ada ayat-ayat suatu saat, suatu ketika dalam kondisi tertentu, begitu kita baca ayatnya menyentuh. Ya. Tapi di kondisi lain tidak. Kenapa? Kenapa bisa berbeda? Karena tadabburnya itu. Ya. Karena tadabbur atau penghayatannya. Ketika kita membaca ayat dengan tidak menghayati, itu tidak akan menusuk di hati. Ya, kita baca dengan lisan saja, baca dengan lisan. Ya. Tapi ketika kita membacanya dengan penuh penghayatan, ya, itu pasti kita tersentuh oleh ayat tersebut. Nah, dan betapa banyak orang yang bertaubat ya, karena tersentuh dengan ayat Al-Quran. Ya. Bahkan orang yang tidak paham bahasa Arab sekalipun bisa tersentuh dengan ayat Al-Quran yang dibacakan. Karena ini ayat wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fasal selanjutnya, fil bukai inda qiraatil Quran. Bab tentang menangis ketika membaca Al-Quran. Nah, ini berurutan ini ya. Dia punya apa namanya ini? Sadari membaca sambil tadabbur, kemudian mengulang-ulang. Nah, itu nanti akan bisa menangis. Ya. Jadi beliau Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu membuat fasal-fasal ini sesuai dengan urutan-urutannya. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak tadabbur, nah itu mesti tidak menyentuh, mesti tidak diulang-ulang, nah mesti tidak menangis. Ya, tapi kalau bacanya dengan tadabbur, penghayatan, apalagi ditambah ulang-ulang ayat itu, nah itu akan menangis. Ya. Menangisnya di sini ada macam-macam menangisnya. Ada menangis karena takut, ada menangis karena rindu, ada menangis karena merasakan nikmat Allah. Ya, macam-macam perasaannya. Ya. Qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini bayanu ma yuhmalu 'alal buka fi halil qiraah wa huwa sifatul 'arifin wa syi'aru ibadillahis salihin. Ya. Dan kami sudah sebutkan pada dua pasal sebelumnya penjelasan tentang ma yahmilu 'alal buka. Apa-apa yang membuat orang bisa
menangis fi halil qiraah, yang disebutkan tadi, yaitu membaca sambil tadabbur, al-qiraah ma'at tadabbur, wa at-tardid, ya, mengulang-ulang, ya. Wa huwa sifatul arifin, dan ini adalah sifat arifin, ya. Orang arifin itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa syi'aru ibadillahi salihin, dan syiarnya hamba-hamba Allah yang saleh. Qala Allah Ta'ala wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhruna lil adqan, apa artinya wa yakhruna lil adqan? Al-Isra, akhir Isra 109. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yazidum khusyu'a, dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah, baca ayat sebelumnya. Ayatnya baca. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yakhrun. Wa yaquluna subhana rabbina kana wa'du rabbina maf'ula wa yaquluna qad yakuna wa yaziduhum khushu'a. Wa subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ya. Maha suci Tuhan kami. Ya. Dan janji-janji Tuhan kami la maf'ula. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terwujud. Wa yakhruna lil adqan, janji Allah baik kepada orang yang berbuat amal soleh ataupun berbuat as-sayyi'at tadi, akan diberikan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Dan setiap orang tuwaffa, ya, tuwaffa di situ artinya diberikan balasannya dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan di dunia ini diberikan oleh Allah balasannya tanpa dikurangi, ya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah. Artinya apa yang didapatkan itulah yang dilakukan, ya. Wa yakhruna lil adqani yabkun, dan mereka menangis, mereka tersungkur. Kharru sujada, dalam Quran surah Sajdah, kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Wa yakhruna lil adqan, mereka tersungkur wajahnya. Wa yabkuna, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan setelah mereka menangis maka mereka bertambah khusyuk. Jadi itu rangkaiannya, baca dengan tadabbur, ulang-ulangi, itu pasti akan mendatangkan suasana hati, ya, suasana hati yang sudah disentuh atau mungkin dipukul oleh ayat, ya. Kalau kita berbuat kesalahan, kita baca ayat-ayat tentang orang yang melakukan kesalahan, seperti kita dipukul oleh ayat itu, ya. Itulah yang membuat kita menangis, karena kita merasa terpukul. Dan ketika kita membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang beramal soleh dan apa yang mereka dapatkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rindu, kita ingin juga seperti itu. Dan ketika orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, begitu mulianya orang berilmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita berdoa, Rabbi zidni ilman, kita ingin juga mencapai derajat yang tinggi itu, ya. Dan biasanya manusia kalau menginginkan sesuatu, dia meminta dengan
menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yabkun, ini di sini ada kata yabkun. Jadi menangis ketika membaca ayat Al-Qur'an itu ya boleh ya. Bahkan itu menunjukkan wa yaziduhum khusyu'a, bisa menambah kekhusyuan ya. Tapi kalau orang seperti kita ini tidak bisa menangis setiap kali membaca Al-Qur'an, karena seperti yang tadi kita sebutkan, orang bisa menangis itu ketika hatinya tersentuh dengan ayat, dan tersentuhnya itu ketika dia mentadabburi ayat ya. Nah, kalau kita ini kan masih dalam tahap lebih sering membaca dengan lisan saja, tapi hati masih kemana-mana ya, akal masih kemana-mana ya, tidak fokus. Kalau kita fokus, insya Allah akan dirasakan. Dan buka ya, menangis ketika membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan itu ya tidak dibuat-buat ya, tidak dibuat-buat. Dia muncul begitu karena pengaruh ayatnya ya, karena pengaruh ayatnya. Wa qad waradat fihi ahaditsu wa atharus salafi katsiratu. Dan sungguh telah ada dalam hal ini ya hadis-hadis yang banyak dan juga athar-athar dari para as-salaf. Famin dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wabku fa in lam tabku fatabakau. Di antaranya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, bacalah Al-Qur'an dan menangis ya. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka tabakau. Tabakau artinya usahakan menangis ya. Walaupun ayat ini hadis ini disebutkan oleh pentahqiq, hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud ya, bab al-huzni wal buka, dari hadis Sa'd bin Abi Aufa bilafdhin ibku fa in lam tabku fatabakau wa isnaduhu dhaif ya. Beliau mengatakan hadisnya sanadnya dhaif ya, tapi Imam Nawawi sudah menjelaskan di dalam muqaddimah seperti kita sudah baca bahwa hadis-hadis dhaif berkaitan dengan fadailul a'mal ya, bisa diambil ya, bisa diambil ya, karena fadailul a'mal. Fadail tentang apa? Fadilah menangis ketika membaca Al-Qur'an ya, karena ini ayatnya juga mengatakan demikian ya. Ala kulli hal, menangis ketika membaca Al-Qur'an ini termasuk sebagai syiar ya, ibadus salihin, syiarnya orang-orang yang saleh. Wa an ibni Umar wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu shalla bil jama'ati subha fa qara'a surata Yusuf fabaka hatta salat dumu'uhu ala tarquwatihi ya. Wa fi riwayat annahu kana fi salatil isya fayadli ala takririhi minhu, wa fi riwayat annahu baka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau salat dengan jamaah salat subuh, maka beliau membaca surah Yusuf ya. Fabaka, maka beliau pun menangis hatta salat dumu'uhu ala taqwati ya. Sampai-sampai air matanya meleleh ya. Jadi Umar bin Khattab orang yang begitu keras ya, tapi kalau membaca Al-Qur'an menangis juga dia ya. Bayangkan bagaimana Umar bin Khattab ditakuti oleh orang ya. Sampai setan pun kata Rasulullah
kalau lewat Umar dia pilih jalan yang lain, saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Tapi kalau dia baca surah Yusuf, ya surah Yusuf itu bagus dibaca untuk direnungkan, ya apalagi kalau sudah sampai di doanya Nabi Yakub, ya apa doanya Nabi Yakub ketika apa doanya innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya. Sesungguhnya aku hanya bisa mengadukan bathi wa huzni, ya, mengadukan masalahku ini kepada saya. Masalah dan kesedihanku hanya aku bisa adukan kepada saya, tidak ada lain, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau antum baca itu innama ashku bathi wa huzni ilallah, itu tidak terasa bisa meleleh air mata itu, ya. Bagaimana Nabi Yakub mendapatkan masalah yang begitu besar, anaknya yang dia cintai Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan difitnah, ya. Atau dibuatkan hoax Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Bayangkan seorang nabi, ya, diakali oleh anak-anaknya. Bagaimana perasaan kita saja yang manusia biasa ini kalau dibohongi oleh anak kita rasanya ya. Kalau dibohongi oleh orang lain itu rasanya biasa, tapi kalau dibohongi oleh anak itu rasanya luar biasa itu, ya. Makanya jangan sampai membohongi orang tua, ya. Itu betapa sedihnya itu orang tua kalau kita bohongi, ya. Sedih dia, bahkan seperti hancur dia pada dunia. Nabi Yakub itu begitu, dibohongi oleh berapa orang anaknya? 10 orang yang bohongi, bayangkan, ya. Nabi Yakub kan bersaudara 12, ya. Yang satu ibu cuma dia dengan Bunyamin, yang lain itu 10 orang. Ini ra'aitu ahada asyara kaukab, ya. Jadi 10 orang yang bohongi Nabi Yakub, yang bilang Nabi Yusuf dimakan serigala. Dan mereka ketika pulang pura-pura menangis, pura-pura sedih, ya. Nabi Yakub mengatakan, tidak ada tempat untuk mengadukan saya punya masalah dan kesedihan ini kecuali Allah. Maka ketika dibaca oleh Umar surat Yusuf ini, beliau menangis, ya. Beliau menangis sampai janggutnya dibasahi oleh air mata, radhiyallahu ta'ala. Begitu juga dalam sholat Isya beliau baca lagi, ya, sampai diulang-ulang. Bahkan disebutkan sampai orang yang di saf paling belakang juga mendengarkan tangisannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau menangis, memang betul-betul menangis, ya. Jadi kita bayangkan tuh Umar bin Khattab, orang yang seperti itu menangis ketika membaca surah Yusuf. Kemudian wa an Abi Raja qala ra'aitu ibn Abbas wa tahta ainaihi mithlu syirak al-bali min ad-dumu'. Wa an Abi Salih qala qadima nasu min ahli al-Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yuqri'una al-Qur'ana wa yabkun faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu hakadha kunna. Ya, dari Abi Raja mengatakan, saya melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tahta ainaihi mithlu syirak al-bali minadum. Saya lihat di bawah di bawah matanya ini ada seperti bekas syirak, ya. Syirak itu bekas goresan, ya, atau seperti garis, ya. Tapi bukan garis karena luka, tapi garis karena bekas air mata, ya. Bekas air mata ketika membaca Al-Quran.
Kemudian berkata Abi Saleh, telah datang orang-orang dari ahlul Yaman kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faja'alu yuqri'una al-Qur'ana wa yabkun. Dan mereka kemudian baca Al-Qur'an dan mereka pun menangis. Abu Bakar juga menangis. Dan beliau mengatakan hakadza kunna. Begitu kami dulu membaca Al-Qur'an. Ya, bersama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Qur'an sampai kita menangis karena membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hisham qala rubbama sami'tu buka Muhammad bin Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Ya. Saya sering mendengar tangisannya Muhammad bin Sirin pada malam hari ketika beliau dalam salat. Wal atharu fi hadza katsiratun la yumkinu hasruha wa fi ma asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah. Ya. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ah wa indaha. Qala wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira fi qalbihi al-huzn bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id asy-syadid wal mawathiq wal uhud thumma yata'ammalu taqsirahu fi dhalik. Fa in lam yahdurhu huznun wa buka kama yahdurul khawas falyabki ala faqdi dzalika fa innahu min a'zami al-masaib. Ya. Berkata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan al-buka'u mustahabbun ma'al qiraati wa indaha. Ya. Menangis hukumnya mustahab bersama qiraah dan ketika qiraah. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an. Dan bagaimana caranya supaya bisa menangis? Nah, Imam Al-Ghazali memberikan tipsnya. Beliau mengatakan an yuhdira fi qalbihi al-huzna. Dia harus menghadirkan dalam hatinya al-huzn. Ya. Bi an yata'ammal, dengan cara ketika dia membaca itu yata'ammal, penghayatan, dia merenungkan ma fihi min at-tahdid wal wa'id asy-syadid wal mawathiq wal uhud. Dia renungkan dalam ayat-ayat itu tentang tahdid, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan juga perjanjian-perjanjian hamba kepada Allah. Kemudian dia renungkan juga taqsiruhu fi dzalik. Ya. Dia renungkan juga kelalaiannya. Seperti yang kita sudah baca tadi, sebagaimana ya Asma atau siapa tadi, Tamim Ad-Dari, am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at, ya, orang yang beramal sayyi'at, beramal saleh. Dan posisi kita di mana? Ya. Kalau ada janji-janji dengan Allah, kita posisinya di mana? Apakah janji sudah kita tunaikan? Dan seterusnya. Fa in lam yahdurhu huznun wa bukaun kama yahdul khawas falyabki ala faqdi dzalika. Ya. Dan kalau dia tidak bisa bersedih dan tidak bisa menangis, ya, ketika membaca ayat-ayat azab, ayat-ayat ancaman, ayat-ayat tentang perjanjian dan Allah Azza wa Jalla, ya, kalau tidak bisa dia menangis seperti orang-orang yang khawas, ya. Orang-orang khawas itu artinya orang-orang yang khusus, ya. Orang-orang yang sudah merenungkan, bisa menyelami ajaran Al-Quran. Kalau dia tidak bisa sedih, maka menangislah karena dia ala faqdi dzalika fa innahu min a'dhamil masaib. Maka kita harus sedih karena kita tidak bisa seperti itu, ya. Jadi kalau kita tidak bisa sedih karena tersentuh oleh ayat, kita sedih karena kita tidak tersentuh oleh ayat, ya. Kenapa ini ayat tidak bisa menyentuh saya punya hati, ya. Seperti orang lain yang tersentuh hatinya, kenapa saya tidak tersentuh?
Kita menangis karena kita tidak mendapatkan itu. Ya. Dan kalau tidak bisa juga berarti itu musibah. Ya. Berarti itu musibah yang min a'zamil masaib. Ya. Di antara musibah yang paling besar adalah ketika orang membaca Al-Quran tapi hatinya tidak tersentuh. Ya. Tidak tersentuh sedikit pun, dia hanya baca di lisan saja. Ya. Nah, ini tentu kita harus belajar untuk tadabbur. Jadi langkah-langkahnya itu tadi, membaca sambil tadabbur, mengulang-ulang ayatnya. Nah, kemudian ketika mengulang-ulang ayatnya itu kita bayangkan posisi kita di mana dari ayat itu. Ya. Posisi kita di mana dari amal soleh? Apakah kita sudah melaksanakan sepenuhnya atau masih banyak yang kurang? Ya. Dan jawabannya tentu masih banyak yang kurang. Ya. Belum semua amal soleh kita laksanakan. Dan ketika kita membaca ayat tentang amal-amal yang sayyiat, ya, seperti Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala, kita renungkan juga di posisi mana kita dari sayyiat itu. Dan jawabannya, ya, kebanyakan atau pada umumnya mungkin masih banyak sayyiat yang kita lakukan. Ya, masih banyak larangan Allah yang kita langgar. Wa a'udzu billahi min dzalik. Nasallallahu at-taufiq wassalam. Ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu, insyaallah ya bisa menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran dan kekhusyuan ketika membaca Al-Quran. Nah, ini yang kita baca pada malam ini, adab kepada Al-Quran, yaitu adab untuk mentardid, ya, mengulang-ulangi ayat dan menangis ketika membaca Al-Quran. Kita lanjutkan pekan depan dengan fasal yang selanjutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.